Roh Gentayangan. Bagian 1, Persimpangan Terkutuk. Di sebuah kota kecil bernama Cikadut, ada satu persimpangan jalan yang terkenal bukan karena keindahannya atau arsitektur lampu merahnya yang canggih, melainkan karena jumlah kecelakaan yang terjadi di sana hampir menyamai jumlah gorengan yang dijual di warung Maijah tiap sore. Warga sekitar menyebutnya Simpang Celaka. Bukan tanpa alasan. Hampir setiap minggu, pasti ada saja kejadian aneh. Pengendara motor tiba-tiba jatuh sendiri, mobil nabrak tiang listrik padahal jalannya lurus, bahkan pernah ada tukang sayur yang tiba-tiba muter balik tanpa sebab lalu menabrak gerobaknya sendiri. Orang-orang percaya bahwa di sana ada roh gentayangan. Konon, dulunya ada seorang pria bernama Mamang Edi, seorang ojek online yang menjadi korban tabrak lari. Dia sedang antar pesanan tahu bulat saat sebuah mobil hitam misterius menabraknya dengan kecepatan cahaya lalu kabur tanpa jejak. Mamang Edi tewas di tempat, tahu bulatnya berserakan di aspal, menggoda ayam kampung yang kebetulan lewat. Yang bikin aneh, mobil penabrak itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Kamera CCTV di sekitar situ mendadak ngelag, dan saksi mata cuma bilang, tiba-tiba ada mobil, terus nggak ada. Keterangan yang lebih absurd daripada sinetron hantu hari Jumat. Setelah kematian Mamang Edi, banyak yang mengaku melihat penampakan. Ada yang bilang melihat sosok pakai jaket ojek online berdiri di tengah jalan sambil bawa kantong plastik isi tahu bulat. Kadang manggil orang, kadang cuma melotot sambil garuk-garuk helm. Bagian 2, Mang Ujang, si pemburu hantu amatiran. Di desa tersebut, hiduplah seorang pemuda bernama Mang Ujang. Profesi utamanya pengangguran, profesi sampingannya tukang servis kipas angin dan ghost booster ala-ala. Mang Ujang percaya dirinya punya indera keenam, walau lebih sering salah nyebut nama hantu. Yang di pohon itu bukan kuntilanak, itu emak lo, Joko, ujar temannya suatu malam. Joko, yang memang lagi nyari emak, langsung tersungkur penuh penyesalan. Mendengar cerita tentang Simpang Celaka, Mang Ujang merasa ini waktunya bersinar. Ia bertekad mengungkap misteri roh gentayangan tersebut. Bukan karena semangat heroik, tapi karena hadiahnya. Nasi padang gratis sebulan dari warung Bang Nasir kalau bisa bikin simpang itu aman lagi. Dengan membawa senter, kamera HP, dan bantal leher, buat kalau capek nunggu setan nongol, Mang Ujang berangkat malam itu juga. Ia berdiri di tepi jalan sambil berlaga seperti pemburu hantu profesional. Kalau lo emang arwah penasaran, tunjukin wujud lo. Tapi pelan-pelan ya, jantung saya ada -2, teriak Mang Ujang. Bagian 3, Mamang Edi menampakkan diri. Angin malam berhembus dingin. Tiba-tiba lampu jalan meredup. Udara jadi aneh. Mang Ujang merasa ada sesuatu di belakangnya. Saat ia berbalik, "Lo mau pesen tahu bulat, gak?" Suara berat dan serak membuat Mang Ujang hampir ganti celana di tempat. Di depannya berdiri sosok pria berhelm hijau, jaket ojek online, dan tangan penuh kantong tahu bulat. Ya ampun, Mamang Edi. Mang Ujang setengah gemetar, setengah penasaran, dan setengah lapar karena tahu bulatnya wangi banget. Gue udah nunggu orang yang bisa lihat gue dari lama. Gue ditabrak pas nganterin tahu. Sampai sekarang pesanan tahu bulatnya belum nyampe, keluh Mamang Edi. Tunggu, jadi lo gentayangan karena pesanan tahu bulat nggak sampai tujuan? Tanya Mang Ujang, bingung sekaligus terhibur. Ya iyalah. Gua gak tenang. Gua pengen nganterin pesanan terakhir gua. Nama penerimanya Bu Nur, RT 03 RW 02. Gua udah coba ke sana, tapi tiap sampai depan rumahnya, ayam jagonya ngejar gua. Arwah mana kuat dikejar ayam. Mang Ujang menahan tawa. Tapi ia sadar, kalau ingin menyelesaikan misteri ini,
Satu-satunya jalan adalah nganterin tahu bulat arwah ke rumah Bu Nur. Bagian 4, Misi Antar Tahu Bulat. Malam itu, Mang Ujang jalan ke rumah Bu Nur, ditemani arwah Mamang Edi yang melayang di atas tanah. Mereka seperti pasangan ojek dan penumpang tak kasat mata. Orang yang melihat dari kejauhan mungkin mengira Mang Ujang lagi ngobrol sama angin sambil bawa kantong plastik. Saat sampai di rumah Bu Nur, seekor ayam jago langsung mengejar Mang Ujang seperti punya dendam pribadi. Arwah Mamang Edi bersembunyi di balik pohon pisang sambil menjerit. Ayam itu traumatik gua. Mang Ujang berlari sambil lempar satu tahu bulat sebagai pengalih perhatian. Ayamnya berhenti sebentar, makan tahu, lalu lanjut ngejar. Setelah perjuangan dramatis penuh peluh dan tahu bulat, akhirnya Mang Ujang berhasil menyerahkan pesanan ke Bu Nur. Loh, ini tahu bulat yang saya pesan 2 tahun lalu ya? Tanya Bu Nur polos. Saya kira batal. Enggak Bu, supirnya aja yang nyangkut di dunia lain. Bagian 5, Akhir yang damai dan lucu. Setelah pesanan tahu bulat tersampaikan, arwah Mamang Edi mulai bercahaya. Gua bisa tenang sekarang. Makasih ya, Jang. Mang, tahu bulatnya enak banget. Kalau di alam sana bisa buka lapak, kabarin ya, ujar Mang Ujang. Mamang Edi tertawa kecil, lalu menghilang bersama angin malam, meninggalkan aroma tahu goreng yang entah kenapa bikin lapar. Setelah kejadian itu, Simpang Celaka perlahan kembali normal. Tidak ada lagi kecelakaan aneh. Tapi kadang, saat malam hari, orang masih mencium aroma tahu bulat yang digoreng mendadak. Mang Ujang menjadi pahlawan lokal. Ia bahkan dapat diskon tahu bulat seumur hidup dari tukang tahu keliling. Namun, kadang di tengah malam, handphone Mang Ujang bergetar sendiri dan muncul notifikasi dari aplikasi ojol bertuliskan. Pesanan masuk, tahu bulat 1 bungkus. Tujuan, dunia arwah.